Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di galeri YouTube Amelia Sarah Valanta. Jangan lupa untuk klik subscribe, sukai, dan juga berikan komentar agar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Saya rasa istilah mengonstruksi itu sudah sangat tidak asing lagi ya di telinga kalian. Karena sejak kelas 10, saya sudah sering memperkenalkan kepada kalian istilah mengonstruksi sendiri. Jadi, mengonstruksi itu berarti membangun. Ibarat sebuah bangunan yang kokoh, teks eksplanasi juga butuh bagian-bagian yang kokoh, yaitu informasi. Ya, bagaimana di dalam teks eksplanasi harus dibangun sebuah informasi yang faktual, kemudian bagian-bagian pentingnya, ya, yang tidak terlepas dari teks eksplanasi. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini ada dua inti pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menyusun bagian-bagian pokok pada teks eksplanasi, dan kemudian yang kedua ada memahami struktur atau bagian dalam teks eksplanasi beserta unsur kebahasaannya. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Yuk, siapkan alat tulisnya, buku paket, dan juga buku LKS-nya untuk menunjang pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana sih caranya kita menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi? Kemudian sebenarnya, bagian-bagian pokok teks eksplanasi itu ada apa saja sih, Bu? Pasti begitu kan pertanyaan kalian? Baik, sudah terpapar dengan sangat jelas di situ ya. Yang pertama-tama, yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa istilah bagian itu sama dengan struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan bagian? Ya, apa yang dimaksud dengan struktur, begitu. Nah, untuk yang kedua, teks eksplanasi harus tersusun dari informasi yang faktual, Nak. Jadi tidak boleh kalian menghayal, kemudian membuat-buat, atau bersifat fiktif atau rekaan. Karena teks eksplanasi itu ilmiah, ya, bukan fiksi seperti cerpen. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam mengonstruksi informasi teks eksplanasi itu harus faktual. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, dalam konstruksi informasi teks eksplanasi, kalian harus memasukkan bagian-bagian pentingnya yang tidak boleh terlepas dari teks eksplanasi itu sendiri. Ada apa saja, Bu, bagian-bagiannya? Yang pertama, ada bagian pernyataan umum. Yang kedua, ada bagian deretan penjelas. Kemudian yang ketiga, ada bagian interpretasi. Bu, kita nggak mengerti, Bu, pengertian dari masing-masing struktur teks eksplanasi. Oh, tenang saja. Tentu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, saya ingatkan. Penjelasan dari struktur atau bagian penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Yuk, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, anak-anak, di bagian pertama ada pernyataan umum.
Jadi, di pernyataan umum ini biasanya berisi pengenalan topik yang akan dibahas. Penggambaran fenomena apa yang terjadi dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Kalian harus bisa membuat pengenalan ini semenarik mungkin, supaya pembaca berkeinginan untuk terus membaca tulisan hingga selesai. Jadi intinya dalam penulisan pengenalan juga harus memiliki daya tarik tersendiri ya, supaya pembaca itu dibuat penasaran bukan hanya tentang pengenalan topiknya saja, tetapi juga supaya pembaca berpikir bagaimana kausalitas fenomena tersebut, ya, bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Pasti kan ada alasan-alasannya tuh, ya. Jadi di pernyataan umum ini kalian harus membuat tulisan atau pengenalan semenarik mungkin. Nah, bagian kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan bagian yang biasanya berisi tentang urutan kejadian, alasan, sebab akibat atau kausalitas mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Penjelasan pada bagian ini harus tersampaikan secara detail sesuai dengan kronologisnya atau urutan waktunya. Kalau bagian yang terakhir atau yang ketiga ini disebut interpretasi. Bagian ini berisi tentang simpulan secara umum mengenai topik yang dibahas. Bagian ini juga bisa dikatakan sebagai penutup dalam teks eksplanasi. Biasanya penulis menyampaikan pandangan-pandangannya secara keseluruhan sebagai simpulan pada bagian interpretasi ini. Bagaimana? Paham? Mudah dipahami kan? Nah, anak-anak, jadi berikut sudah saya lampirkan tentang analisis struktur teks eksplanasi tsunami yang kemarin wacananya sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, di situ kalian bisa lihat dan kalian bisa pahami. Misalnya, bagian pernyataan umum itu yang seperti apa sih, meliputi yang bagaimana saja. Kemudian, deret penjelas itu yang seperti apa. Kemudian, interpretasi itu yang bagaimana. Nanti kalian bisa simak sendiri secara pribadi ya, analisisnya. Dan tentunya dong, pasti ada latihannya untuk kalian. Untuk kalian, latihannya yaitu menganalisis struktur atau bagian teks eksplanasi di buku paket halaman 59, yaitu teks eksplanasi gempa Aceh. Silahkan kalian analisis per bagiannya, kalian kerjakannya di kolom komentar saya saja ya, di kolom komentar YouTube yang ini ya. Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian penting atau struktur dalam teks eksplanasi, maka ini adalah saatnya kita belajar tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yang saya harapkan sebelum kalian bisa menciptakan teks eksplanasi, menyajikan sebuah teks eksplanasi yang diharapkan, ya, saya ingin kalian lebih dulu paham tentang bagian-bagian penting teks eksplanasi dan unsur kebahasaannya. Jadi, ketika kalian menyajikan teks eksplanasi, kalian sudah sesuai dengan kaidahnya, ya, bisa menghasilkan teks eksplanasi yang luar biasa, bukan hanya saja yang biasa-biasa saja. Yuk, kalau gitu tidak usah tunggu lama-lama, kita bahas satu per satu.
Yang pertama, fokus ya. Yang pertama, teks eksplanasi fokus pada hal generik atau umum, bukan partisipan atau perseorangan. Ingat, teks eksplanasi itu sifatnya ilmiah, bukan rekaan. Teks eksplanasi itu objektif, tidak subjektif. Ya, jadi berpusat pada fakta, bukan opini. Contoh, gempa, banjir, pengangguran. Ya, pusat penceritaannya. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah seperti defisiensi, asimilasi, evolusi, reforestasi, siklus, statistik, botani, bioma, amplitudo, erupsi, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat contoh istilah ilmiah yang lain, ya. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau kalian menjumpai bacaan eksplanasi dan istilahnya kalian tidak atau jarang mendengar atau belum mengetahui, ya. Biasanya dalam teks eksplanasi pasti menggunakan istilah ilmiah. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Verba material. Kita bahas verba material terlebih dahulu ya. Verba material itu mengacu pada tindakan fisik yang bisa dilihat secara nyata oleh orang lain. Contoh misalnya ya, yang tidak di dalam teks eksplanasi, misal Karina menulis di buku tulis. Nah, verba materialnya itu menulis. Ya, tapi kalau biasanya di dalam teks eksplanasi karena ilmiah, ya kan? Contohnya misal ibu ambil begini, tsunami menerjang kawasan pantai, maka verba materialnya berarti menerjang. Kemudian tsunami menyebabkan kerusakan besar. Nah, verba materialnya adalah menyebabkan. Gitu ya, paham? Sedangkan verba relasional yaitu verba yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Contohnya, misal ya, tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari dua kata, su dan nami, yang masing-masing berarti pelabuhan dan gelombang. Maka verba relasionalnya yaitu adalah kata adalah. Ya, kata adalah di situ menghubungkan antara tsunami dengan pengertiannya. Yang istilah berasal dari, nah itu kan dia pelengkapnya, tsunami sebagai subjeknya, adalahnya itu sebagai verba relasional. Ya, jadi selain adalah ada juga merupakan. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh lainnya yang ada di internet maupun buku, ya. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal atau sebab akibat. Contohnya, besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Nah, ketika itu termasuk konjungsi waktu. Sedangkan contoh lain, misal, selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar lautan. Selain itu, sebagai konjungsi kausalitas atau sebab akibat, karena menjelaskan adanya akibat lain atau sebab lain kausalitas itu, ya. Jadi di situ kalian bisa baca sendiri contohnya dan kalian bisa mengeksplorasi contoh-contoh lain, ya, di internet atau di buku. Baik anak-anak, di unsur kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir, yaitu ada penggunaan kalimat pasif. Jadi di dalam teks eksplanasi sering ya banyak digunakan kalimat pasif.
Kalimat pasif sendiri itu merupakan kalimat yang objeknya menjadi subjek dan posisi subjek berpindah posisi menjadi setelah predikat. Predikatnya cenderung berawalan di ataupun ter. Misalnya contohnya ya, gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Atau ada lagi, selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Wah, tidak berasa ya. Pembelajaran pada pertemuan kali ini saya sekiankan. Silakan nanti kalian bisa mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mencatat poin-poin pentingnya, atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar juga boleh. Bertanya langsung kepada saya juga boleh. Terima kasih yang sudah menonton, menyukai, memberikan komentar, dan juga mengklik subscribe ya. Dukung terus channel YouTube Amelia Saravalanta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.